What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. This is all my hope and peace, nothing but the blood of Jesus. This is all my righteousness, nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. Nothing but the blood of Jesus. God sent His Son. They call Him Jesus. He came to love, heal and forget. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. How sweet to hold a newborn baby and feel the pride and joy He gives. But sweeter still, the calm assurance This child can face uncertain days because He lives. Because
with pain. And then as death gives way to victory, I'll see the lights of glory, and I'll know He lives, because He lives. I can face tomorrow, because He lives. All fear is gone, because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. and life is worth the living just because He lives. Alleluia, for the Lord God Almighty reigns. Alleluia, for the Lord God Almighty reigns. Alleluia, holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy. And are you, Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Amen. In the darkness we were waiting, without hope, without light, till from heaven you came running. There was mercy in your eyes to fulfill the law and prophets. To a virgin came the word, from a throne of endless glory to a cradle in the dirt. And praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three
was moved for good, for the Lamb had conquered death, and the dead rose from their tombs, and the angels stood in awe, for the souls of all who'd come to the Father are restored, and the Church of Christ was born. Then the Spirit lit the flame. Now this gospel truth of old shall not kneel, shall not faint. By His blood and in His name, in His freedom I am free. For the love of Jesus Christ, who has resurrected me. Sing praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Praise forever to the King of Kings. We praise forever to the King of Kings. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan membawa syukur kami. Kami bersyukur atas kemenangan yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Terima kasih, Engkau Raja di atas segala raja. Yes. Mari umat Tuhan kita naikkan pujian ini kepada Tuhan. Karena Dia adalah Raja yang layak menerima segala pujian. Dia telah menang atas maut. Syukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena
Cirebon, mari kita angkat pujian bagi Tuhan kita. Tuhan yang bertahta, Tuhan yang memberikan kita kemenangan. Kau Tuhan yang bertahta, surga bumi pun sujud menyembah. Termegah dan perkasa, kerajaanmu kekal selamanya. Ajarlah kuasa-Mu, tak ada yang mustahil bagimu. Puji Dia, puji Dia. Termulialah namamu, termulialah namamu. Kau Allah atas alam semesta. Ajarlah kuasa-Mu, tak ada yang mustahil bagimu. Puji Dia, puji Dia yang bertahta. Puji Dia, puji Dia selamanya. Biar semua yang bernafas serukan kemenangan, bersorak bagi Raja, serukan kemenangan, serukan kemenangan, serukan kemenangan. Puji Dia, puji Dia yang bertahta. Puji Dia, puji Dia selamanya. Puji Dia, puji Dia yang bertahta. Puji Dia, puji Dia selamanya. Puji Dia, puji Dia yang bertahta. Puji Dia, puji Dia selamanya. Jesus. Mari berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan kita. Sampai akhir hidup kami, sampai akhir nafas kami memuliakan Engkau Allah kami yang hidup. Yes. Setiap jalan yang ku tempuh, Kau bersamaku, bersamaku. Kau tak biarkan ku jatuh, Kau menopangku.
Mari naikkan pujian ini dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Yes. Mari kita sama-sama datang kepada hadirat Tuhan pada hari ini. Come on. Ku berseru dengan firman-Mu menuntunku. Tak pernah Kau tinggalkanku di setiap langkah hidupku. Ku yakin Kau kan sertaku, perlindunganku. Kala terjatuh, tersungkur, kuat tangan-Mu menopangku. Saat ku ragu, ku berseru, kasih setia-Mu selamatkanku. Tak pernah Kau tinggalkanku di setiap langkah hidupku. Ku yakin Kau kan besertaku, Kau perlindunganku.
Kita percaya bahwa Allah adalah Allah yang sangat luar biasa. Kita tahu bahwa setiap pergumulan, setiap permasalahan di kehidupan kita, Dia rela untuk turun bersama-sama dengan kita untuk menghadapi semuanya. Mari kita sama-sama mendeklarasikan pada hari ini bahwa Allah adalah Allah yang sangat menyertai kita dan sangat mengasihi kita. Come on. Teguh ku berdiri, hadapi semua. Bersamamu ku tak tergoyahkan. Teguh ku berdiri, hadapi semua. Bersamamu ku tak tergoyahkan. Tak pernah kau tinggalkanku di setiap langkah hidupku. Ku yakin kau kan besertaku, kau perlindunganku. Tak pernah kau tinggalkanku di setiap langkah hidupku. Ku yakin kau kan besertaku, kau perlindunganku. Mari saudara-saudara dimanapun Anda berada saat ini, walaupun kita nggak bareng-bareng, tapi saya percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Dan just worship Him. Undang Tuhan masuk dalam ruangan di mana kita ada sekarang. We believe Jesus, you're here, and we just want to worship you. Dari manakah pertolongan saat ku hilang harapan? Namun selalu Dia bekerja. Amin. Walau ku belum melihat, katakan tenanglah, tenanglah. Dia telah menanti, sekalipun musim-musim terus berganti. Sabarlah, jangan menyerah. Sekalipun hati dan dagingku telah habis lenyap, Yesuslah bagianku yang memegang seluruh hidupku. Ku percaya Dia Allah yang setia. Oh, Kau setia. Terus percaya dan berserah, yeah. Imanku takkan goyah, karena firman-Nya berkata, Dia takkan pernah tinggalkan. Tenanglah, Dia telah menanti, sekalipun musim-musim terus berganti. Bersabarlah, jangan menyerah. Sekalipun hati dan dagingku telah habis lenyap, Yesuslah bagianku yang
Wow, kita sangat diberkati oleh IFJF Praise. Pujian dan penyembahan yang sangat luar biasa. Saya mengucap syukur sekali lagi untuk IFJF Praise dari IFJF Bandung. WL yang luar biasa, ada Yefta dari Surabaya, ada Markus dari Semarang, ada Goy dari Jakarta, dan ada Marcel dari Bandung. Kemudian juga ada pianis Lucky dari Singapura, bass Tirta daripada Semarang, dan juga drum daripada Andrew dari IFJF Jakarta. Semuanya tergabung dalam IFJF Praise. Saya mengucap syukur sekali lagi bahwa kita diberkati. Dan saudara sekalian semua, kita siap untuk firman Tuhan? Mari sama-sama kita deklarasikan iman kita. Kita percaya bahwa iman kita ini harus terus naik untuk menuju greater destiny. Saudara siap? Ayo sama-sama. Katakan bahwa inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan dan saya diubahkan dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan saya untuk kebaikan. Dan saya dipanggil untuk masuk di dalam rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God and make disciple. Saudara dikasih Tuhan, saya percaya setelah deklarasi ini kita juga akan mendapatkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang luar biasa di Minggu Paskah ini. Oleh siapa? Oleh Pastor Sam Hartanto, senior pastor dari IFJF Bandung dan juga Sekum dari IFJF Global. So, ayo sama-sama kita sambut Pastor Sam Hartanto. Halo Church FJF Cirebon, sungguh senang saya bisa berjumpa kembali dengan Anda. Saya miss sekali kota Cirebon, kangen sekali kota Cirebon, dan saya sungguh mempunyai rencana setelah semua ini pandemi bisa dijinakan untuk bertemu dengan Anda dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik secara fisik. Tapi sekarang kita bertemu secara online, it's okay. Dalam rumah masing-masing, saya percaya hadirat Tuhan pun nyata, kuasa kebangkitannya pun nyata. Selamat Paskah. Di bulan ini, di minggu-minggu ini kita merayakan kebangkitan Kristus dalam kehidupan kita semuanya. Dan sungguh merupakan sukacita besar. Bahwa kita adalah orang-orang bukan hanya pilihan Tuhan. Tapi kita adalah orang-orang yang dimantapkan di dalam perjanjian yang baru bersama dengan Dia. Dan hari ini kita merayakan kemenangan bahwa Yesus bukan hanya Dia mati dan bangkit, tetapi kita ini adalah rekan sepewaris kerajaan Allah bersama-sama dengan Dia. Isn't that awesome? Bukankah itu sesuatu hal yang menurut saya merupakan sebuah kemewahan dan kehormatan luar biasa. Siapakah kita? Siapakah saya? Siapakah Anda untuk bisa menjadi rekan sepewaris Tuhan? Dan hari ini saya ingin mengucapkan salam dari FJF Bandung untuk Anda semuanya. Dan juga untuk Pastor Handoyo dan keluarga, untuk Pastor Tommy dan keluarga, dan juga untuk semua leadership. Terima kasih untuk mengizinkan saya untuk meminjam sejenak platform Anda untuk berbicara di hari Paskah ini. Sungguh merupakan sukacita besar. Dan hari ini saya mau kita semuanya membaca dari Lukas pasal yang ke-24. Ini berbicara tentang the Resurrection Sunday, Minggu Paskah, minggu di mana untuk pertama kalinya di seluruh dunia diproklamirkan Yesus telah bangkit. Dan ini menceritakan tentang beberapa orang perempuan yang melakukan sebuah kegiatan. Mereka ingin menambah wewangian yang ada dalam tubuh Yesus. Dan kita dapatkan di Lukas 24 ayat yang pertama. Saya akan mulai bacakan sampai ayat yang ke-12. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri temangu-mangu, karena hal itu tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Kita percaya ini merupakan messengers atau malaikat Tuhan yang dikirimkan untuk confirm, untuk mengkonfirmasi kepada perempuan-perempuan ini bahwa Kristus telah bangkit. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kau mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia enggak di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang telah dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea. Itu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang berdosa dan disalibkan
dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Yesus sudah katakan berulang-ulang, tetapi mereka pikir bahwa ini merupakan suatu impian, ini merupakan suatu halusinasi, dan bukankah demikian? Mungkin di musim ini Anda berkata seperti mimpi ya, tahun 2020, 2021 seperti mimpi ya, nggak kemana-mana, work from home, anak semua homeschooling, seperti mimpi. Mungkin kalau ada orang mengatakan ini akan terjadi kepada kita 5 tahun yang lalu, orang mengatakannya, Anda berkata, wah kamu kebanyakan nonton sci-fi, kamu kebanyakan nonton film, kamu kebanyakan berandai-andai. Tapi look at us, lihat apa yang terjadi. Kita mengalami ini semuanya, dan bukan hanya diizinkan mengalami, kita akan keluar lebih daripada pemenang di musim yang dahsyat ini. Dan kemudian dikatakan bukannya udah dikasih tahu kepada kamu ketika masih di Galilea, Anak manusia harus diserahkan ke tangan orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada 11 murid dan kepada kepada saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tapi bagi mereka perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menyenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kira-kira telah terjadi? Mari kita berdoa. Bapak surga, aku berdoa untuk FGF Cirebon, untuk semua yang mendengarkan hari ini, supaya sungguh kuasa kebangkitan Kristus bukan hanya bisa kami baca, tapi bisa kita alami dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa ya Bapa, sungguh setiap firman Tuhan jatuh tanah yang subur, menghasilkan buahnya pada musimnya 130, 60 kali lipat. Dan kami berdoa semua yang sakit menjadi sembuh, semua yang sedang berbeban berat mendapatkan kelegaan, karena Engkau sungguh-sungguh telah bangkit dan hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. Kalau kita melihat di Lukas 24, kita melihat bahwa berita tentang kebangkitan Kristus pertama kali diberikan kepada perempuan-perempuan. Bukan laki-laki, bukan orang yang gagah perkasa, bukan orang yang menghudus pedang, bukan pria-pria mengikuti Yesus 3,5 tahun, tapi kepada perempuan-perempuan. Dan hari ini sebelum saya masuk dalam firman Tuhan, saya ingin memberikan encouragement, semangat kepada wanita-wanita di FGF Cirebon. Saya mau kasih tahu kepada Anda dari sudut pria bahwa laki-laki mungkin menghadapi hal yang sulit di musim ini. Saya tahu perempuan, anak-anak pun mengalami kesulitan. Tetapi laki-laki pada dasarnya Tuhan menciptakan pria itu untuk sebagai outdoorsman. Orang yang memang bekerja di luar rumah, yang ketemu dengan orang. Selama ribuan tahun sebelum revolusi industri manusia, laki-laki itu dia kalau nggak bertani ya berburu, mengumpulkan makanan di luar rumah sebagai nelayan dan sebagainya, kemudian membawa makanan itu pulang ke rumah. Kalau dia nggak keluar rumah maka keluarganya nggak makan, nggak mencari nafkah. Dan ini merupakan sesuatu yang sudah terjadi ribuan tahun. Ada dalam genetika seorang laki-laki. Sehingga saat ini agak sulit buat pria untuk ada di rumah, work from home. Apalagi kalau dia orangnya ekstrovert, dia orangnya seringnya senangnya ketemu dengan orang, senangnya bercengkrama, bersosialisasi, bekerja di luar, di bawah terik matahari, atau mungkin dia orangnya suka travel ke sini sana dan sekarang sepertinya terkukung. Maka secara psikologis pasti ada sesuatu yang sedang terjadi. Wanita pun demikian. Juga saya nggak mengatakan dan nggak mengecilkan bahwa peran wanita sekarang ini lebih mudah. Tidak. Tapi saya mau mengatakan begini, ibu-ibu jadilah kuat. Istri-istri jadilah kuat. Karena saat ini sungguh bukan hanya imam, kepala keluarga laki-laki yang perlu diperkuat oleh Tuhan. Istri-istri pun betul-betul menjalani panggilan dan pengurapan dari Tuhan untuk menjadi pendukung, penyokong di dalam keluarga masing-masing. Dan saya berdoa semua suami dan istri dalam keadaan baik di tengah situasi yang tidak menentu ini. Dan di sini saya melihat bahwa perempuan-perempuan ini mereka take initiative. Mereka mengambil inisiatif untuk bisa melihat Yesus, melihat tubuh Yesus. Jadi saya juga sekali lagi mau memberikan encouragement kepada perempuan-perempuan, ibu-ibu, istri-istri yang berkata, oh income gak cukup sehingga saya harus bekerja. Saya harus membuat sesuatu, memproduksi makanan, barang dan jasa dan sebagainya. Supaya dalam keluarga ini bisa terpenuhi kehidupannya, terpenuhi nafkahnya. God bless you.
Jangan pernah takut, jangan pernah malu untuk lakukan itu. Kalau memang ada satu inisiatif yang Anda bisa lakukan untuk membuat keadaan ekonomi keluarga lebih baik, lakukan itu. It's okay. Memang saat ini seluruh dunia dalam keadaan sulit, seluruh dunia dalam keadaan di mana keluarga demi keluarga mungkin membutuhkan extra income. Anda lakukan, it's okay. Jangan merasa gentar, jangan merasa malu. Maju terus, Tuhan akan berkati keluarga setiap dan setiap anak-anak Tuhan di dalam jemaat. Dan inisiatif saya rasa bagus sekali untuk bisa dilakukan. Mereka punya inisiatif untuk melihat Yesus. Mereka punya inisiatif untuk melihat tubuh Yesus. Dan kemudian mereka mengalami sebuah pembukaan yang sangat besar, sebuah pengetahuan yang mengubah zaman bahwa Yesus telah bangkit. Dan hari ini kita nggak boleh kehilangan inisiatif ini. Kita nggak boleh kehilangan inisiatif I want to see Jesus. Saya mau ketemu Yesus. I want to see Him. I want to see God. I want to seek God. Saya mau mencari Tuhan. Saya mau ketemu Tuhan. Saya mau menghampiri Tuhan. Saya mau mendekat kepada Tuhan. Bayangkan 2000 tahun yang lalu mereka mencari Yesus yang mati. Tetapi hari ini kita hidup di dalam sebuah era yang luar biasa. Sehingga kita bisa mencari Yesus yang hidup. Kita bisa mencari the resurrected Christ. Kita bisa menemui Tuhan yang gak lagi di dalam kubur. Kita bisa menemui Tuhan yang sedang berada di atas tahtanya. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Isn't that awesome? Bukankah itu sesuatu yang dahsyat? Bukankah itu sesuatu yang luar biasa? Kita bisa mempunyai inisiatif untuk berlari menuju kepada Yesus yang hidup. Dan di tengah musim ini, di tengah musim Paskah ini, jangan pernah kehilangan inisiatif itu. Terus menerus mau berlari kepada Dia, terus menerus mau mencari Yesus. Dan saya rasa hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita semuanya lewat Lukas pasal 24. Mereka datang kepada Yesus, mencari Yesus enggak dengan tangan kosong. Mereka datang kepada Yesus dengan rempah-rempah mereka. Mereka datang ingin menambah wewangian kepada mayat jenazah Yesus. Dan hari ini saya rasa firman Tuhan di Lukas 24 ini mengingatkan kepada kita. Jangan sampai jadi orang Kristen yang kehilangan wanginya kita. Never lose your fragrance. Stay fragranced. Terus menerus mempunyai wewangian. Terus menerus jangan kehilangan that pleasantness, sebuah jangan jadi orang yang punya kepribadian kurang menyenangkan di tengah musim ini. Saya tahu mungkin banyak hal yang berat, saya tahu mungkin banyak hal yang membuat Anda frustrasi, saya tahu mungkin banyak hal yang membuat Anda bosan. But stay fragrant, tetaplah jadi orang Kristen yang wangi. Be kind, jadilah orang yang baik dengan orang lain. Jadilah orang yang mau melayani orang lain. Jadilah orang yang ramah terhadap orang lain. Jadilah orang yang mudah untuk mengampuni orang lain. Jadilah pribadi yang wangi di tengah segala hal yang mungkin busuk terjadi di sekeliling kita. Di tengah ada begitu banyak kabar tentang kematian di sekeliling kita. Di tengah kabar begitu banyak hal tentang yang namanya resesi di sekeliling kita. Begitu banyak hal tentang ketidakpastian. Begitu banyak hal tentang degradasi moral. Begitu banyak hal tentang keruntuhan finansial. Ini dan itu, ketidakpastian pasar. Dan kemudian ketidakstabilan dalam emosi dan psikologis orang sekeliling kita. Jangan sampai jadi orang Kristen yang kehilangan wanginya. Datang kepada Tuhan. Punya inisiatif datang kepada Kristus. Dengan tidak kehilangan sesuatu yang manis. Dengan tidak kehilangan sesuatu yang wangi. Untuk bisa dipersembahkan kepada Kristus. Dan rempah-rempah yang perempuan-perempuan ini bawa bukan sesuatu yang murah. Rempah-rempah untuk jenazah itu bisa saja harganya sekarang itu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun gaji. Sesuatu yang bisa membuat mayat itu menjadi wangi untuk jangka waktu yang lama. Mempunyai unsur embalming, yaitu bisa untuk mengawetkan pula. Sesuatu yang berharga, valuable, sesuatu yang membutuhkan sacrifice, pengorbanan. Mungkin Anda berkata, it's a sacrifice loh di rumah untuk melayani suami. Sebagai suami mungkin berkata, it's a sacrifice sekarang untuk bisa merawat istri dan anak-anak. Untuk anak-anak juga berkata, it's a sacrifice sekarang untuk school from home. Dan kemudian untuk berada di rumah terkukung kebebasannya. It's a sacrifice sekarang bahkan untuk minggu nonton di YouTube
Khotbah demi khotbah, it's a sacrifice. Sulit untuk konsentrasi, sulit untuk memuji menyembah. It's a sacrifice untuk kayak grup itu lewat Zoom. It's a sacrifice. Kita nggak bisa ketemu bahkan dengan orang tua secara leluasa. It's a sacrifice. Nggak bisa bersosialisasi dengan baik. But hari ini Tuhan mengingatkan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah berhutang dalam kehidupan Anda dan saya. Mungkin Anda berkata, it's a sacrifice, membutuhkan pengorbanan untuk berdoa. Saya nggak mood, pastor. Saya nggak niat berdoa. Saya nggak niat baca Alkitab. Saya nggak niat menyembah Tuhan. Kalau sesuatu yang manis itu harus dikorbankan, harus ada sebuah korban yang Anda berikan. Ucapkanlah syukur, ucapkanlah korban pengucapan syukur, ucapkanlah korban pujian, ucapkanlah korban penyembahan. Karena itu berkenan di hadapan Tuhan. Dan mereka gak pernah kehilangan kewangian mereka. Mereka berkorban untuk itu, tapi mereka gak mau kehilangan kewangian mereka. Perhatikan apa yang keluar dari mulutmu. Saya berdoa apa yang keluar dari mulut Anda selalu manis, selalu baik, selalu wangi, tidak merendahkan, tidak mengucilkan, tidak menghakimi, tidak mengkerdilkan orang, bukannya sesuatu yang membuat orang lain menjadi bau, menjadi busuk, tetapi setiap dari kita memperhatikan bahwa dari dalam kita keluar biar ada wangi-wangian yang memuliakan Kristus dalam setiap kehidupan Anda dan saya. Dan saya berdoa hari ini sungguh terjadi ketika mereka datang ke kubur Yesus, dikatakan, kenapa kamu tertunduk kepalanya? Alkitab mengatakan dengan jelas karena mereka menundukkan kepala mereka, mungkin mereka takut. Tetapi saya berdoa setiap dari kita, angkat kepalamu tinggi-tinggi di musim ini. Di musim Paskah ini, angkat kepalamu tinggi-tinggi. Ada pertolongan dari Tuhan. Mazmur berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ada kreativitas ketika engkau mengangkat kepalamu. Jangan tundukkan kepalamu di musim ini. Jangan kalah dengan keadaan. Jangan kalah dengan COVID. Jangan kalah dengan keraguan. Naikkan kepalamu. Yesus ketika dia mau kasih memakan 5.000 orang, dia tanya, apa yang kamu punya? Oh Tuhan, kami cuma punya 5 roti 2 ikan, bawa ke sini. Dan kemudian dia mengangkat roti itu, dia mengangkat ikan itu, dia mengucap syukur ke atasnya. Dan kemudian 5.000 orang, mereka bisa makan dengan kenyang. Sisa 12 keranjang. Saya berdoa ketika Anda belajar untuk look up, ketika Anda belajar untuk melihat ke atas, ada kreativitas yang Tuhan berikan in the name of Jesus. Tuhan bisa berikan kreativitas. Ketika Anda melihat ke atas, akan ada hope dalam kehidupanmu, akan ada pengharapan dalam kehidupanmu. Abraham ketika dia dalam tenda, dia hopeless. Dia tanya Tuhan, kapan aku akan punya keturunan? Kapan aku akan punya anak? Kapan engkau akan melaksanakan janjimu Tuhan? Dan kemudian Alkitab dengan jelas berkata bahwa Abraham dibawa sama Tuhan keluar dari kemah. Dan kemudian Tuhan berkata bahwa look up, lihat ke atas, lihat sebanyak bintang-bintang, itulah akan banyaknya keturunanmu. Keturunanmu akan seperti bintang di langit banyaknya. Dan itu terjadi ketika Abraham dibawa keluar dari tenda dan kemudian dilihat ke atas. Dia melihat ke atas. Hari ini Gereja Tuhan FGF Cirebon, look up, look up. Jangan tertunduk, jangan lesu, jangan ragu, jangan takut. Jangan Anda menjadi orang yang pesimis. Jangan apa yang keluar dari mulut itu negatif. Look up, lihat ke atas. Terus wangi, punya inisiatif datang kepada Yesus dan kemudian terus sebarkan kabar baik. Perempuan-perempuan ini dia nggak diam hanya di situ. Kemudian mereka kembali kepada murid-murid dan kemudian mereka ngomong. Mereka terus menyebarkan hal yang positif. Mereka terus mengajak orang untuk melihat realitas bahwa Yesus telah bangkit. Dan kemudian Alkitab mengatakan bahwa banyak orang gak percaya. Kamu ngomong apa sih? Ini perempuan-perempuan halusinatif. Ini kamu ini betul-betul orang yang gak ngerti bahwa orang sedang berduka, orang lagi susah, orang lagi resesi. Dan kemudian Alkitab berkata, tetapi ada orang namanya Petrus. Dia mendengar, buru-buru lari ke kubur. Dan kemudian Anda tahu Petrus yang sama, berapa puluh hari kemudian setelah kejadian ini, di hari namanya Pentakosta, dia dan murid-murid yang lain 120 orang di ruang atas mendapatkan yang namanya baptisan Roh Kudus. Pentakosta turun dan kemudian Petrus adalah orang yang bangkit berdiri berkhotbah. Pada hari itu 3.000 orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan mulailah gereja mula-mula itu ada di Yerusalem sampai hari ini di seluruh dunia. Karena Petrus bangkit dan kemudian berkhotbah. Saya mau katakan, apapun yang kau tabur,
apapun yang kau lakukan nggak sia-sia. Dalam keluargamu akan ada Petrus, semangat dari Petrus yang muncul dalam suamimu, semangat dari Petrus yang muncul dalam istrimu. Petrus muda akan muncul dari anak-anakmu, di tempat pekerjaanmu, di marketplace, dalam care group, dalam gereja, dalam pergaulan, dalam keluarga, dalam kerabat. Jangan pernah berhenti menabur. Jangan pernah berhenti menabur. Jangan pernah berhenti untuk menyiarkan kabar baik. Karena mungkin orang berkata, Allah diam kamu. Percuma apa yang kau katakan. Oh kamu halusinatif. Ini semua omong kosong. Tetapi akan ada cukup satu Petrus. Tuhan bangkitkan dari kehidupan Anda, dari keluarga Anda, dari pekerjaan Anda, dari pelayanan Anda. Cukup satu Petrus, maka bisa membongkar balikan dunia, maka bisa membuat sebuah sejarah yang baru. Never give up, church. Jangan pernah putus harap, jangan pernah putus asa. Punya inisiatif datang kepada Yesus. Selalu punya hati yang wangi di hadapan Dia. Oh, selalu mengangkat kepalamu tinggi-tinggi. Jangan menjadi lesu. Dan kemudian terus kebarkan kabar baik. Karena apa yang kita lakukan mungkin gak penting buat mata orang. Di hadapan orang mungkin apa yang kau lakukan tidak penting. But significance come from God. Sesuatu yang penting datang dari Tuhan. Promosi datang dari Tuhan. Tugas kita hanya patuh saja. Tugas kita hanya jalan saja. Bukankah jalan orang benar itu dituntun oleh Tuhan? Dan saya yakin kita pun ingin mempunyai kehidupan yang demikian. Mari sama-sama kita berdoa di hari Paskah ini. Bapa Surga, aku mengucap syukur karena Engkau memberkati setiap orang dalam FGF Cirebon, keluarganya, pekerjaannya. Diberkatilah jemaat Tuhan di hari ini dan seterusnya. Biar kuasa kebangkitan dari Kristus nyata di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah kehidupan, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan. Apapun yang mereka pegang berhasil. Biar realita firman Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Bukan karena mood kami. Bukan karena apa perasaan kami katakan. Bukan karena kami lagi malas. Bukan karena kami lagi semangat. Bukan karena kami lagi down. Bukan karena kami lagi positif. Kami gak mau dibawa ombang-ambing roller coaster perasaan kami. Tetapi kami adalah orang yang menyembah Tuhan dalam roh. Dan ketika roh kami lemah pun, kebenaran akan berbicara. In spirit and in truth, dalam roh dan dalam kebenaran. Roh kami mungkin lagi lemah, jiwa kami, manusia batiniah kami mungkin lagi lesu. Tetapi apa yang kebenaran katakan, itu yang akan kami lakukan. Itu yang akan kami kerjakan. Itu yang akan kami laksanakan. Berkati Pastor Handoyo dan kepemimpinan, Pastor Tommy dan kepemimpinan, dan semua keluarga demi keluarga mengalami terobosan yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. Happy Sunday church. Happy Easter. God bless us all. Saya percaya kita semua telah diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Sam. Kita percaya bahwa greater destiny ada buat kita semua. Dan tiba saatnya untuk kita mengambil perjamuan kudus. Saya teringat akan firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Yesus berkata bahwa Dia sangat rindu untuk bisa makan Paskah bersama-sama dengan kita semua. Saat itu adalah para murid-muridnya. Dan saya percaya saat ini pun Tuhan Yesus rindu akan perjamuan kudus ini. Yesus mengatakan itu sebelum Dia mengalami penderitaan. Hari Jumat, hari Kamis, hari Sabtu, dan puncaknya hari Minggu. Hari ini adalah Minggu Paskah. Kuburnya telah kosong. Dan saya percaya bahwa kita telah diberkati oleh Tuhan Yesus sendiri. Ketika Yesus mengambil roti dan Ia mengucap syukur, Dia memecah-mecahkannya dan memberitakannya kepada mereka. Itu para murid-muridnya. Kemudian Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari saudara kita memakan roti ini, memaknai Minggu Paskah ini sebagai satu peringatan akan kematian Tuhan Yesus. Tapi juga akan peringatan bahwa kuburnya telah kosong. Dan kemudian Tuhan Yesus mengambil cawan. Dan kemudian Yesus berkata bahwa cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku sendiri yang ditumpahkan bagi kamu. Saya percaya bahwa darah Yesus telah menebus segala penderitaan kita.
segala problema kita, di masa lalu kita, masa sekarang dan masa depan kita. Mari saudara, kita aminkan, kita imani bahwa hari ini kita mengambil perjamuan ini, di Minggu Paskah ini, untuk mengambil satu perjanjian baru yang Tuhan berikan, yang Tuhan meteraikan. Amin. Mari saudara, kita berdoa. Kita akan menutup kebaktian minggu ini menjadi satu peringatan buat kita semua. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur buat Minggu Paskah ini. Engkau begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur buat tubuh dan darah yang Kau berikan di dalam kehidupan kami. Dan terlebih buat penghapusan dosa. Buat even satu hal yang di masa depan kami. Ada satu perjanjian, ada satu kejaminan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord Jesus buat semuanya. Dan saudara dikasih Tuhan, mari kita mengakhiri kebaktian minggu ini. Mari semua kita mengangkat tangan. Apabila engkau baik-baik mengenakan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, biarlah segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu dan setiap hal yang kau kerjakan dengan tanganmu sendiri. Sehingga perbendaharaan daripada langit akan dibukakan dan melimpah. Engkau akan terus diberkati ketika engkau masuk dan ketika engkau keluar daripada rumahmu. Dan Tuhan akan membiarkan setiap musuh-musuhmu terpukul kalah ketika mencoba untuk melawan engkau semua. Dan Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala, engkau menjadi ekor. Dan engkau akan terus naik dan bukan turun. Sehingga kiranya kasih anugerah, damai sejahtera akan bersama dengan kita semua. Mulai hari ini sampai Maranatha. Happy Sunday. Selamat Minggu Paskah. Tuhan berkati, tetap semangat. So see you again next time. God bless you. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. This is all my hope and peace, nothing but the blood of Jesus. This is all my righteousness, nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. Nothing but the blood of Jesus.